Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam ibadah Eva malam ini. Saya berharap saudara tidak seorang diri, ya, ajak keluargamu untuk berkumpul bersama, ikuti ibadah ini. Saya percaya lewat ibadah ini Tuhan akan memberkati. Mari kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Dia. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini karena anugerah yang limpah yang besar Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini kami berterima kasih buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan. Hati kami rindu dan kami siap memuji menyembah-Mu. Hadirlah dalam ibadah kami, Engkau pimpin dari awal sampai akhirnya, dan biarlah nama-Mu Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari saudara kita siap untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Dengan segenap hati kita mau puji Dia.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Bapa, kami datang menyembah, kami datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kami datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Tuhan yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami datang mengangkat hati kami bagi-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati
nanti kasih-Mu Bapa. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ku nantikan Tuhan, ku nantikan Engkau, Jesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati untuk sama-sama kita mendengar firman. Saya rasakan hadirat Allah yang begitu kuat pada saat kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Saya berharap itu pun juga yang saudara rasakan dalam ibadah Eva kita malam ini. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menjaga, melindungi kami sampai dengan hari ini. Kami ada oleh karena Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sekarang kami buka hati kami. Tuhan berbicara bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu atas kami Tuhan. Supaya hidup kami memuliakan Engkau. Urapan Roh Kudus tetap menguasai kami, menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini. Kata-kata yang terucap biarlah itu terinspirasi, diwahyukan dari Engkau sendiri Tuhan. Sehingga boleh nyata memberkati setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa hari ini, saudara, saya mendapatkan WA dari beberapa rekan, dari grup saudara, dan isi WA itu secara manusia mengerikan dan menakutkan. Saudara-saudara, dan umumnya WA itu saudara berkaitan dengan masalah situasi sekarang, yaitu tentang pandemi COVID-19. Ada satu wilayah yang tadinya sudah kelihatan aman, tiba-tiba melonjak kembali. Bahkan saudara sampai ada teman yang bilang wilayah itu tadinya sudah mulai aman dan sekarang menjadi hitam, bukan merah lagi. Jadi sangat berbahaya sekali. Kota-kota saudara di mana yang tadinya kelihatannya sudah menurun, saudara sekarang grafiknya mulai menunjukkan peningkatan kembali. Sungguh mengerikan. Dan ada beberapa hal berseliweran gitu saudara WA yang masuk saudara untuk mengingatkan kita hati-hati dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur saja memang kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tidak sedikit orang menjadi bingung, tidak sedikit orang menjadi takut, tidak sedikit orang saudara menjadi cemas dengan situasi ini. Mereka dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita merenungkan firman Allah. Sebab saya percaya firman Allah itulah saudara yang menjadi jawaban, penghiburan, kekuatan untuk kita sekalian. Saya ingin ajak saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22. Saya harap nanti saudara baca seluruh pasal itu, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-51. Tapi tentu saudara saya tidak akan bacakan itu semua. Saya akan mengambil beberapa ayat yang akan menjadi pelajaran buat kita sekalian. Saudara-saudara, 2 Samuel pasal 22 ini merupakan satu ucapan syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Jadi ini isinya saudara, satu ungkapan rasa syukur yang dia persembahkan kepada Tuhan. Kenapa Daud bersyukur? Saudara, karena dia mengalami begitu banyak peristiwa dalam hidupnya. Dan satu hal yang dia tahu, Tuhan meluputkan dia, Tuhan melepaskan dia. Jadi saudara-saudara, apa yang ditulis, yang dicatat dalam ayat-ayat ini bukan sekedar sebuah teori mati. Atau ini bukan sekedar sebuah pengetahuan saja, teori yang biasa saudara. Tapi ini didasari oleh fakta-fakta nyata dan benar-benar terjadi, benar-benar dialami. Bukan kata orang begitu saudara, tapi ini Daud sendiri mengalami dan dia ungkapkan itu saudara lewat ucapan syukurnya. Saya percaya saudara bahwa Allah kita Allah yang tidak berubah.
Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia pernah melakukan mujizat yang luar biasa, hari ini pun juga dia bisa melakukan. Kalau dulu dia pernah menolong Daud melepaskan dari segala situasi yang mengerikan, hari ini pun juga saya percaya Tuhan sanggup melepaskan kita semua umatnya. Itu sebabnya saudara, tetaplah melekat di dalam Dia. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Dikatakan begini saudara, 2 Samuel pasal 22. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi jelas saudara, dikatakan pujian ini, nyanyian ini dipersembahkan oleh Daud kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa terima kasih. Karena Tuhan sudah melepaskan dia dari segala situasi yang sulit dalam hidupnya. Apa yang bisa kita lihat dari kisah Daud ini? Apa yang bisa kita lihat dari ucapan syukur, pujian yang dipersembahkan oleh Daud? Ada banyak sekali sudah yang bisa kita pelajari malam ini. Tapi saya ingin coba membatasi, tentu karena waktu kita juga yang terbatas. Paling tidak ada 5 hal sudah ingin saya sampaikan untuk kita jadikan sebagai satu dasar di mana kita berpegang teguh kepada Tuhan. Hal yang pertama, mari saudara lihat ayat yang kedua. Ayat 2 berkata begini, "Ya Tuhan," ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kotak bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Kalau saudara perhatikan, kata-kata yang ditulis, yang diucapkan oleh Daud, selalu saudara diakhiri dengan kata aku, ku. Dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamat aku," dia bilang, "Allahku, tempat aku berlindung, perisaiku," dia bilang, "tanduk keselamatanku, kotak bentengku," dan seterusnya. Saudara-saudara, ini pengalaman hidup Daud. Kalau saudara baca dalam Alkitab, kita tahu persis apa yang dialami oleh Daud. Tidak mudah saudara untuk dia menjalani hidup itu. Bukan satu hal yang gampang. Sebelum dia naik menjadi seorang raja, bukan hal yang mudah. Juga setelah dia duduk saudara sebagai raja, peperangan demi peperangan, persoalan demi persoalan dia hadapi. Tapi satu hal yang dia rasakan, benar Allah itu saudara sungguh-sungguh menjadi pelindung, menjadi penyelamat satu-satunya di dalam kehidupannya. Tidak ada yang lain. Sekali lagi saya bilang, Daud berkata saudara, hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan itulah yang menjadi penyelamatnya, Tuhan itulah yang menjadi pelindungnya, Tuhan itulah yang menjadi perisainya. Tidak ada yang lain. Saudara, ini yang membuat dia mencapai terus perjalanan hidupnya sampai pada akhirnya, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang menjadi pelindung, yang menjadi penyelamat, yang menjadi gunung batu, yang menjadi perisai dalam kehidupannya, itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Tuhannya Daud dengan kita adalah sama? Bukankah Allah yang disembah oleh Daud itu juga Allah yang disembah oleh kita? Bukankah Allah yang dipuji dan ditinggikan oleh Daud itu juga Allah yang kita puji dan kita sembah? Jadi dengan kata lain saya mau katakan, dalam hidup saudara dan saya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Allah kita, Tuhan kita itulah, dialah pelindung kita, dialah penyelamat kita. Dia akan menjadi benteng, menjadi perisai yang melindungi kita sekalian, melepaskan kita. Saudara-saudara, saya tahu barangkali ada di antara saudara yang mulai ragu dan mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin Pak, kalau memang Tuhan itu melindungi kami, melindungi saya, atau melindungi umatnya. Terbukti kita melihat ada orang-orang yang mungkin kita tahu sebagai orang percaya, bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ternyata mereka juga terkapar, ternyata mereka juga terkena, saudara. Bahkan saudara tidak sedikit juga yang akhirnya meninggal karena virus ini.
Di mana Tuhan yang katanya pelindung? Di mana Tuhan yang katanya penyelamat? Ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya mau beritahu kepada saudara, apapun kondisinya, kita melihat situasi apapun juga, satu hal itu tidak akan pernah mempengaruhi saudara kekuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Tidak pernah mempengaruhi kemampuan Tuhan, kasih Tuhan untuk menjaga dan melindungi umatnya. Saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kita bisa menjawab tentang ini semua? Apakah Tuhan sepertinya kewalahan? Tidak. Saya tidak meyakini itu, saudara. Tentu itu merupakan satu rahasia bagi kita. Tapi bagi Tuhan itu bukan sebuah rahasia. Kita tahu saudara, kadangkala hal yang buruk sekalipun yang dianggap mungkin malapetaka bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu bukan sebuah malapetaka. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan. Saudara, ketika anak yang dia kasih pada waktu itu masih berumur anak-anak TK begitu, saudara, mengalami jatuh lalu meninggal. Pulang sekolah baru dijemput, saudara. Lalu saudara di perumahan itu entah bagaimana anak itu jatuh, saudara, dan akhirnya meninggal. Saudara, dia begitu terpukul, dia begitu kecewa dan marah. Dia mulai bertanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Kenapa kau perlakukan seperti ini? Kenapa harus jadi seperti ini? Anak yang sedang sehat-sehatnya, sukacita, saudara pulang sekolah, jatuh dan akhirnya saudara meninggal. Saudara-saudara, dia berkata, kurang lebih 3 bulan, aku begitu putus asa, kecewa, marah, tidak karuan perasaan ini kepada Tuhan. Sampai satu hari, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dia tidak kenal datang. Saudara, ini cerita nyata, bukan saya karang-karang. Saya dengar langsung saudara kesaksian hamba Tuhan ini. Jadi saudara, dia bilang ada seorang hamba Tuhan yang dia tidak kenal datang menemui dia. Hamba Tuhan ini saudara datang karena ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan untuk disampaikan kepada hamba Tuhan yang mengalami duka, yang sedang marah ini. Saudara, sampai hamba Tuhan ini cari-cari saudara tempatnya di mana. Akhirnya ketemulah saudara. Ketika bertemu saudara, hamba Tuhan ini lalu cerita. Dia bilang begini, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Ya. Saya tidak tahu apa yang saudara terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi yang pasti dia bilang, pada satu hari saat saya sedang berdoa, jelas Tuhan berkata, memperlihatkan kepada saya sebuah peristiwa. Dan peristiwa ini Tuhan bilang, sampaikan kepada hambaku itu. Kamu cari hambaku itu. Lalu saudara, dia bilang, saya datang dan puji Tuhan saya sekarang ketemu. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, dia bercerita. Di dalam doanya dia melihat ada sebuah kebun bunga yang begitu indah, luar biasa, saudara. Bunga bermekaran begitu luar biasa. Pokoknya begitu menyenangkan, indah sekali. Terjaga, tertata, rapi, saudara. Dan dibilang saudara, sementara dia mengamati bunga-bunga itu, dari kejauhan dia melihat ada seperti sebuah gerombolan sedang berlari ke arah bunga-bunga itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Salah satu dari bunga itu, yang menurut dia bilang itu bunga yang paling indah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang mencabut bunga itu. Dicabut, saudara, jadi terpisah dari teman-temannya itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika bunga itu dicabut dan gerombolan itu, ternyata itu adalah sapi-sapi liar, kerbau liar, saudara. Yang begitu banyak sedang berlari, saudara, menuju kepada kumpulan bunga yang indah itu. Sehingga semakin dekat dan akhirnya, saudara, bunga itu diinjak-injak. Yang indah tadinya begitu hancur, saudara, tidak karuan. Tapi ada satu bunga yang tetap terpelihara, yaitu bunga yang dicabut oleh tangan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, hamba Tuhan bilang, inilah yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan nyatakan kepada saya dalam doa itu. Saya tidak tahu apa maknanya, apa yang mungkin sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, rekan hamba Tuhan ini dia berkata begini sambil menangis. Aku mengerti sekarang bahwa ternyata Tuhan mengasihi anakku. Mulai dia cerita dengan cucuran air mata. Bapak ibu saudara sekalian, banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti.
Tapi ketahuilah, Allah kita tidak pernah kehabisan akal. Dia tetap juru selamat kita. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia tetap saudara Tuhan yang mau menjadi perisai melindungi kita. Dia sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib, yang kadang kala tidak terpikir. Mungkin kita berpikir, saudara, mana kata Tuhan jaga, buktinya anak itu mati. Mana kata Tuhan perisai, buktinya anak itu kenapa seperti itu. Tapi rupanya saudara, cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya berharap saudara jadikan Tuhan itu sebagai perisai kita, pelindung kita. Karena dialah memang saudara yang sanggup melepaskan kita. Dialah pribadi yang punya kemampuan untuk melakukan segala perkara yang melindungi kita sekalian. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari pujian Daud ini. Tadi saya katakan yang pertama, Tuhan itu pelindung dan penyelamat. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang keempat, kalau saudara perhatikan, saudara baca, Daud dia berkata begini ayat yang keempat, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara lihat, Daud dia bilang begini, terpujilah Tuhan seruku. Jadi dengan kata lain dia ngomong, dia bicara, dia mungkin berbicara, terpujilah Tuhan, engkau hebat Tuhan, engkau luar biasa Tuhan, engkau dahsyat Tuhan. Mungkin kata-kata seperti itu yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya Daud. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan tadi di sana, ketika dia serukan itu semua, dia bilang, maka selamatlah aku dari musuhku. Jadi dengan kata lain saudara lihat, pujian yang keluar dari mulut kita, kalimat-kalimat, kata-kata yang merupakan pujian kepada Allah, itu akan menarik kuasa Allah, akan menurunkan kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Sayangnya saudara, ada banyak orang Kristen tidak suka memuji. Ini jadi persoalan tersendiri. Ada banyak orang Kristen mulutnya sebenarnya tertutup rapat ketika harus memuji Allah, menyembah Allah dengan bermacam-macam alasan yang mungkin dikemukakan. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika dari mulut ini mengalir sebuah pujian kepada Allah, ketika dari mulut ini keluar pujian yang kita naikkan kepada Allah, Alkitab bilang saudara, di sana Allah akan hadir, dan ketika dia hadir, dia akan menyelamatkan. Mungkin pada saat saudara kita berada dalam situasi yang berat, mungkin pada saat kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, tapi dengar baik-baik, ketika yang keluar dari mulut ini pujian, maka dia akan turun tangan, dia akan menyatakan kuasanya. Jadi mari bangunlah hidupmu, biasakanlah hidupmu menjadi pribadi-pribadi pemuji, penyembah Allah. Biarlah mulut kita, kata-kata kita yang keluar dari mulut ini merupakan satu pujian yang kita persembahkan kepada Dia, satu pujian saudara kita naikkan kepada Dia. Biasakan itu saudara. Jangan gunakan mulut kita hanya untuk kata-kata yang kotor. Jangan gunakan mulut kita hanya untuk kata-kata yang mengutuk. Jangan gunakan kata-kata kita untuk mengatakan kata-kata yang negatif, yang melemahkan, yang tidak menjadi berkat. Tapi mari saya mau ajak saudara, mulai malam hari ini, siapapun saudara ikut ibadah ini, mari dengar baik-baik. Ketika mulutmu memuji Allah, ketika dari mulut ini mengalir pujian kepada Allah, dan saya percaya kuasa Allah akan nyata di sana, mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga saudara lihat di dalam ayat yang ketujuh. Mari coba kita lihat apa ayat 7 bilang. Ayat itu berkata begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara-saudara, Daud berkata, ketika aku ada dalam kesesakan, ketika aku berada dalam tekanan, dalam kesulitan yang serius, dalam kondisi yang benar-benar mencekam dan menakutkan, apa yang dia bilang? Aku berteriak, aku berseru kepada Tuhan, aku memanggil namanya, aku berteriak kepada Dia. Dan Alkitab bilang, Daud punya pengalaman luar biasa. Dia bilang gini, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Jadi saudara lihat,
Lewat pengalaman Daud kembali kita diteguhkan apa yang mungkin kita tahu selama ini. Kembali kita diteguhkan bahwa dia adalah pribadi yang mendengar seruan kita, mendengar doa kita, mendengar keluh kesah kita, mendengarkan segala beban yang ada pada kita yang kita mau sampaikan kepada dia. Saudara-saudara, mari mulai hari ini berhentilah untuk berkata-kata kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, curhat kepada mereka yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak orang hari ini kita curhat, saudara, dengan harapan kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan nasihat, masukan dan solusi diberikan. Tapi bukan itu justru yang kita dapat. Justru esok hari kita tahu apa yang kita curhatkan. Mungkin seluruh kota sudah mendengar dan kita sepertinya dipermalukan. Tapi dengar baik-baik, saudara. Ada satu pribadi yang terbuka, yang mau menerima setiap keluhan kita, yang mau menerima setiap seruan jeritan hati kita. Dan pribadi itu bukan hanya sebagai pendengar, pribadi itu bukan hanya sebagai pribadi yang mau mendengarkan, tapi bisa menolong, bisa memberikan jawaban, bisa memberikan jalan keluar. Dan itulah Yesus Tuhan kita, tidak ada yang lain, saudara. Jadi dengarkan ini baik-baik. Saudara tidak salah kalau saudara mau cerita beban saudara kepada seseorang. Kalau saudaramu datang kepada saya pun tidak salah, saudara boleh cerita. Saudara mungkin punya sahabat atau saudara cerita dengan istri, dengan suami, dengan orang tua. Tidak salah. Tapi dengar baik-baik, jangan lupa. Ada satu pribadi yang mau mendengar seruan kita. Ada satu pribadi yang siap mendengar semua beban kita. Cerita persoalan kita dia mau dengar. Dan dia bukan sekedar mau pasang telinga. Dia bukan sekedar mau menyediakan telinga bagi kita. Tapi dia punya jawaban yang pasti. Dia punya jawaban yang pasti. Dia punya jalan keluar yang pasti. Karena dia adalah Allah. Itu sebabnya Yesus bilang begini kan. Marilah kepadaku, kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Yesus bukan cuma sekedar bilang, ayo datang kepadaku cerita. Ayo datang kepadaku, tumpahkan isi hatimu. Bukan sekedar itu yang dia bilang. Tapi dia bilang, aku akan memberikan kelegaan. Artinya dia mau mendengar dan dia memberikan jalan keluar. Artinya dia mau mendengar dan dia memberikan jawaban. Artinya dia mau mendengar dan dia juga memberikan jalan keluar, penyelesaian atas setiap persoalan ini. Dan benar kalau dikatakan, dialah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Jadi saudara, mari jangan sungkan. Berserulah kepadanya, berteriaklah kepadanya, datanglah kepadanya. Dan saudara, dia akan mendengar, memberikan jawaban bagi kita sekalian. Lalu saudara, yang keempat. Yang keempat saudara, di dalam ayat yang ke-21. Mari kita lonceng. Ayat 21 berkata begini. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab dibilang ayat 22, aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini? Saudara-saudara, Daud memberikan sebuah teladan kepada kita sebagai pribadi yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Daud memberikan contoh kehidupan sebagai pribadi saudara yang benar-benar saudara mengakui bahwa Tuhan itu gunung batu penyelamatnya. Apa yang dia bilang? Aku ini tetap ada di dalam Tuhan. Aku ini tidak pernah jauh dari Tuhan. Aku selalu ada di dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Kenapa seperti itu, saudara? Apakah memang pelataran rumah Tuhan itu sebuah tempat yang indah, dengan pemandangan yang indah, dengan sesuatu yang sangat luar biasa? Saya kira bukan itu. Bahkan kalau saudara lihat tabernakel, rumah sembahyang orang Yahudi, bagian halaman itu saudara adalah bagian tempat di mana korban di sana dipersembahkan. Ada bagian saudara yang katakan saudara bebas, orang lebih bebas bergerak dibandingkan dengan bagian yang dalam. Saudara, jadi secara mata manusia mungkin tempatnya tidak menyenangkan, mungkin tempatnya tidak membuat kita nyaman. Tapi saudara, kalau dia berkata lebih baik, berarti ada sesuatu yang dia dapatkan di sana. Kenapa lebih baik? Persoalannya karena di sana ada Tuhan.
Persoalannya karena di sana ada Yesus, ada Tuhan, itu yang menjadi penyebabnya. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah suasananya, tapi kehadiran Tuhan yang ada di sana itu yang membuat dia berkata, lebih baik aku di sini. Walaupun hanya 1 hari, dibandingkan dengan banyak hari di tempat lain, aku lebih suka di sini. Aku tidak mau lewatkan, seperti dia berkata, aku tidak mau lewatkan kesempatan sehari pun tanpa ada di tempatnya dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau senang dekat dengan Tuhan? Apakah setiap hari engkau selalu ada bersama dengan Dia? Apakah setiap hari engkau selalu menyediakan waktumu, hidupmu, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ada, aku datang, aku dekat, aku suka dekat dengan Engkau. Saudara-saudara, saya mau katakan dengan jujur, dalam pengamatan dan apa yang saya perhatikan, ada banyak orang Kristen tidak suka dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, tapi Daud dia tunjukkan, aku ini Tuhan begitu mengasihimu, aku sudah dilindungi, aku sudah diberkati. Dan satu responku atas semua yang Tuhan lakukan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku ingin berjalan di dalam jalan-Mu. Aku ingin hidup Tuhan seperti yang Kau mau. Aku ingin melakukan tidak seperti orang fasik. Aku ingin berbuat benar di hadapan-Mu. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan, bukan untuk kita mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi sebagai bentuk kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ini sebagai bentuk, saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi sudah seharusnya kalau saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, harusnya engkau hidup benar. Ketika engkau berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, harusnya engkau hidup dekat dengan Tuhan. Ketika engkau berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, seharusnya kita tidak hidup terus di dalam dosa. Tinggalkan dosa itu, saudara. Sebagai bentuk kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, saudara. Saudara-saudara, di dalam ayat yang berikutnya, mari saudara perhatikan. Saya akan bacakan, saudara. Saudara lihat di dalam ayat, sebentar saya lihat, saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke berapa ini? Ya, 31. Saudara, ayat 31 bilang begini. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, Daud memberitahu kepada kita, ada pelita yang bisa menerangi jalan kita. Ada pelindung yang bisa melindungi langkah kita, sehingga kita boleh terus berjalan di dalam terang. Kita boleh terus melangkah di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa itu? Itulah sabda Tuhan. Karena dibilang sabdamu, firmanmu itu adalah murni. Jalanmu itu adalah jalan yang sempurna, yang baik, yang bersih, yang kudus. Saudara-saudara, saya mau katakan sama saudara, jangan mau engkau dipimpin oleh kedaginganmu. Jangan biarkan hidupmu dipimpin oleh kedaginganmu. Jangan biarkan hidupmu dipimpin, diarahkan oleh cara dunia ini. Tapi biarlah firman Allah yang menuntun hidupmu. Biarlah firman Allah yang menjadi pelita di dalam langkah hidupmu. Sebab ketika firman itu yang akan menjadi pelita, ketika firman itu yang menerangi jalanmu, engkau akan berjalan di dalam terang, di dalam jalan Tuhan yang sempurna. Dan saya tahu, saudara, jalan Tuhan yang sempurna itu yang akan membawa kita kepada satu kehidupan yang sesungguhnya. Biarlah malam hari ini ada satu ketetapan di dalam hati kita. Kita mau jadikan Dia Tuhan sebagai pelindung kita, sebagai perisai kita. Kita mau latih mulut kita. Kita mau biasakan hidup kita menjadi pribadi-pribadi pemuji, yang memuji Allah, yang meninggikan Dia. Dan kita mau berseru kepada Dia dalam segala kesesakan. Karena kita tahu Dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga Dia punya solusinya, Dia punya jawabannya, Dia punya jalan keluarnya. Kita mau datang kepadanya dan tunjukkan respon yang baik. Sebagai umat Allah, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran, berjalanlah terus di dalam terang Tuhan. Dan saudara,
biarlah firman itu menguasai hidupmu, sehingga firman itu akan menjaga jalanmu, sehingga engkau tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar malam ini. Biarlah kiranya kuasa-Mu mengubah kami, kuasa firman membaharui kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Pribadimu diberkati, engkau dilindungi, dijaga, diberi kekuatan, kesehatan, diberikan sukacita yang limpah dalam hidupmu. Keluargamu diberkati, suamimu diberkati, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati sepenuhnya, orang tuamu diberkati. Bahkan pekerjaan usaha yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Yesus. Segala pergumulan, segala persoalan yang kau hadapi hari ini dalam nama Yesus, Tuhan menjawab doamu. Ketika engkau berseru, Dia akan dengar dan Dia akan jawab doamu. Dia berikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib bagimu. Terima kasih Bapa, hamba serahkan sepenuhnya setiap umat-Mu yang sudah beribadah malam ini. Biarlah kiranya Tuhan kau memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan menyerahkan umat-Mu yang lain yang mungkin tidak sempat ikut ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan ingatkan mereka, kasihani mereka. Tuhan biarlah mereka juga diberkati seperti Engkau memberkati kami. Biarlah mereka juga dapatkan perlindungan seperti Tuhan melindungi kami. Biarlah kiranya mereka juga mendapatkan anugerah-Mu seperti anugerah yang Kau berikan kepada kami malam ini. Itu sebabnya ingatkan mereka, jamah mereka, ampuni dosa mereka, kelalaian mereka Tuhan. Bawa mereka untuk kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang mungkin hari ini sakit. Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan berkuasa menyembuhkan engkau. Dan oleh bilur-bilurnya firman-Nya berkata sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Itu sebabnya dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Saudara ikut ibadah ini yang mungkin dalam keadaan sakit, percayalah dan terimalah hari ini. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas tubuhmu. Sakit penyakitmu dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mereka yang bergumul dengan bermacam-macam persoalan. Ketika engkau berseru hari ini kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagimu. Dia berikan jalan yang baru, Dia berikan kehidupan yang baru dalam hidupmu. Dia pulihkan engkau. Kalau selama engkau ketakutan dengan situasi yang ada, saudara dengar baik-baik, Tuhanlah pelindungmu. Tetap jalani hal-hal yang baik, tetap lakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan menjaga melindungi setiap langkahmu dan hiduplah tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk seluruh umat-Mu sekalian, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang-orang dewasa, umat-Mu dimanapun juga berada. Biarlah berkat anugerah perlindungan Tuhan ada atasnya. Kami berdoa buat kota kami berdoa buat bangsa kami. Di tengah-tengah situasi ini kami serahkan kepada Tuhan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini, nyatakan kasih-Mu, lindungi Tuhan. Engkau lihat situasi yang ada, kami minta belas kasih, kami minta kemurahan-Mu Tuhan dinyatakan. Lalukan ini semua Tuhan, lalukan. Berkati, kuatkan, beri hikmat kepada para dokter, para perawat, tenaga medis, orang-orang yang ada di garis depan menangani COVID ini. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, perlindungan juga pada mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami malam ini. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tuhan tahu hati kami, Engkau mengenal kami. Kepadamu kami serahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Biarlah mereka ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Nanti saudara besok di GB Kuningan ada ibadah anak-anak remaja dan pemuda jam 6 sore. Mari pemuda dan remaja atau Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia remaja, dorong mereka untuk mereka hadir, sama-sama bertumbuh saudara di dalam Tuhan. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Jadi dorong mereka untuk mereka hadir besok jam 6 sore. Lalu hari Minggu saudara jam 8 pagi ada ibadah umum. Ya saudara diadakan di gereja. Lalu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu. Tidak diadakan di gereja tapi diadakan secara online. Ya. Lalu sorenya saudara ada ibadah umum diadakan di gereja jam 5 sore. Saudara mari hadir
dalam jam-jam ibadah ini. Saya percaya kehadiran saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, mari kita juga mau memberikan persembahan dengan sukacita. Saudara yang mau memberi persembahan, silakan saudara bisa berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer dalam nomor rekening yang tersedia, atau saudara yang di Kuningan, saudara bisa berikan langsung kepada bendahara gereja, atau saudara datang ke gereja, saudara bisa masukkan di kotak persembahan yang tersedia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.